Kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan JPA. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah meng-create entity manager. Nah, entity manager ini tugasnya, Anda masih ingat ya, sebagai bridge, sebagai jembatan antara aplikasi, ini aplikasi yang kita sedang bicarakan, dengan basis data. Nah, untuk meng-create entity manager, kita perlu terlebih dahulu meng-create namanya entity manager factory. Jadi factory ini adalah aplikasi atau implementasi dari desain pattern yang namanya factory pattern. Jadi kita ikuti aja. Kemudian untuk meng-create sebuah entity manager factory, kita perlu tahu nama dari configuration file yang kita gunakan, atau bukan configuration file ya, nama persistence configuration-nya ya. Untuk melihat nama dari persistence configuration, kita bisa cek di persistence XML, lalu di sana ada name-nya ya, ada name-nya di sini ORM PU. PU itu bukan pekerjaan umum ya, tapi persistence unit gitu. Ini kita copy aja, kita copy, lalu kita balik ke code kita, terus kita create entity manager factory ya. Kita buat dulu. Nah, ini menggunakan class persistence. Kita minta tolong class persistence untuk meng-createkan entity manager factory ya. Create, kemudian kita masukkan nama entity manager, nama persistence unitnya ya, nama persistence unitnya ini. Oke, sekarang kita sudah bisa meng-create entity manager yang akan memanage persistence konteks kita ya. Kita create dulu. Sip, sekarang kita sudah punya entity manager yang akan memanage persistence konteks kita. Nah, sekarang yang akan kita lakukan pertama kali adalah untuk mencari, nge-search, nge-select, ya, nge-select sebuah country, negara, negara Indonesia. Nah, untuk pencarian kali ini kita akan gunakan primary key dari negara Indonesia, yaitu apa ya primary key-nya? Kita cek dulu basis datanya. Oke, kita akan coba cari tahu negara Indonesia itu primary key-nya apa. Kita select dulu. Oke, ini record negara Indonesia di country. Country code-nya adalah IDR. Ya, country code ini sebenarnya mata uang IDR ya. Tapi country code di sini IDR, kita pakai aja. Nah, untuk mencari atau untuk menselect sebuah record dari tabel tertentu, ya di sini konteksnya kita mau cari dari tabel country, kita akan menggunakan entity manager. Ya, lewat entity manager kita minta tolong dia untuk mencarikan atau untuk memindahkan dari persistent storage dari database ke manage state atau ke persistent context. Nah, untuk nge-search itu kita gunakan method find ya. Kemudian kita isi kelas yang mau kita cari ya, atau dari tabel mana mau kita search ya. Karena di sini konteksnya OO, jadi kita bilangnya kelas. Oke, bukan tabel ya. Oke, yang mau kita cari dari tabel country, berarti entity kelasnya juga country. Kemudian parameternya adalah primary key ya, tadi primary key-nya IDN ya. Salah. IDN. Kemudian find ini ada returnnya object bertipe country ya, karena ini menggunakan konsep namanya generic, nanti kita bicarakan di sesi-sesi berikutnya. Returnnya adalah sebuah objek ya, objeknya adalah berbentuk country di konteks kita ini, maka kita harus simpan. Sip, sekarang kita sudah punya country, kita akan coba cek isinya untuk memastikan ini udah bener apa belum. Kita pakai if, kita cek dulu apakah country ini null atau tidak. Nah, kalau tidak null, maka kita bisa print. Oke, yang akan kita print adalah kode negara.
Sip. Kemudian kita kasih separator plus country dot get name. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi. Kira-kira hasil seperti apa? Kita tekan Shift F6. Nah, ketemu ya? Indonesia. Oke, cocok. Nah, pekerjaan berikutnya akan kita lakukan adalah melakukan insertion, ya, nambahin data. Nah, data yang akan kita tambahin adalah city. Jadi kita akan create sebuah city, namanya Situluama. Kita akan attach ke Indonesia, ke negara Indonesia. Oke, jadi kita cek dulu apakah ada apakah ada city namanya Situluama. Kita cek dulu ya. Oke, kita akan cek, select apakah ada city yang namanya Situluama. Oke, sip. Kita cari. Nggak ada. Cocok. Kita akan create. Kita create dulu city-nya. Nah, kita gunakan yang tanpa parameter ya, konstruktornya. Terus kita isi city-nya ya. Jadi record ini apa isinya? Ingat bahwa pada saat ini kita sudah punya objek city ya. Punya objek namanya city dari kelas city. Nah, di sini state-nya masih new. Anda masih ingat ya 5 state itu ya? Ini state-nya new. Nah, kita isi dulu ya, sebelum kita save, kita isi dulu city set country code ya. Kita masukkan dulu country code-nya. Country code-nya adalah masukannya adalah sebuah objek dari bertipe country. Ini menunjukkan referensi ya. Jadi foreign key-nya nanti merujuk ke country yang dimaksud di sini di objek ini. Nah, di objek country ini adalah negara Indonesia konteksnya ya. Jadi udah oke. Next, city.set apa lagi nih? District. District ini apa ya? Kabupaten kali ya. Kita bikin aja Toba ya. Nah, ini cuma contoh aja. City.set apa lagi ya? Name. Name-nya adalah Situluama. Kemudian city. Apa lagi yang ada ya? Saya cek dulu. Population. Berapa nih populasinya? 10.000 gitu ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan save. Ini kita sudah punya objeknya, udah komplit. Kita tinggal save. Nah, cara nge-save-nya adalah dengan minta tolong sama Entity Manager. Hai Entity Manager, tolong simpankan city yang namanya Situluama ini ya ke basis data. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah save, maka si city Situluama ini akan masuk ke persistent context. Kalau dia sudah masuk di persistent context, dia akan dicerminkan ke basis data. Artinya dia tersimpan ke basis data. Nah, caranya untuk nge-save menggunakan Entity Manager. Nah, kita akan retrieve dulu transaction. Jadi, insertion itu harus dalam transaction. Atau ketika ngupdate juga nanti harus di dalam transaction. Kita contohin dulu. Sini kita ambil manager. Get transaction. Jadi kita ambil transaction-nya, terus kita start transaction-nya ya, begin. Oke. Nah, kemudian kita tutup dulu. Get transaction. Kita close dulu transaction-nya ya, dengan cara commit. Ya, kita commit. Jadi transaction segala sesuatu yang ada di antara begin dan commit itu akan persiskan ke basis data, atau akan dicerminkan ke basis data, atau akan ditulis ke basis data. Oke, untuk nge-save kita gunakan apa? Persis ya. Manager.persis. Oke, city. City-nya ini adalah Situluama. Sip. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi. Hasilnya seperti apa? Sip, ini jalan ya. Kita akan cek basis datanya. Nah, kita akan run ini query ini lagi. Tadi kosong ya, nggak ada datanya. Sekarang kita akan run query ini lagi. Nah, sekarang sudah ada. Kita dapat nomor 4080. Wah, cantik nomornya. Kemudian
Toba, kemudian country code-nya IDN, ya ini tadi yang kita masukin tadi, ya country code country tadi ya, Indonesia tadi kita masukin, ya Toba, dan populasinya 10.000. Nah ini sudah sip, udah mantap. Sekarang objek dari kelas city, si situ lama tadi, sudah masuk ke persistent context dan sudah tercermin ke basis data, sudah persisten ya, sudah persisten. Sip. Nah, berikutnya kita akan coba update data dari situ lama. Misalnya, tadi kan kita buat 10.000 ya, populasinya. Sekarang kita mau increase, misalnya jadi 11.000. Ya, 11.000. Oke, kita akan, ini saya copy aja ya, saya pindahin. Biar terpisah-pisah, Anda bisa gampang nanti copasnya. Oke, sekarang kita akan create sebuah metode lagi, yaitu untuk find and edit ya. Kita akan edit. Nah, hal yang serupa akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita create entity manager factory, kemudian kita akan create entity manager, kemudian kita akan find. Ya, yang kita find adalah si situ lama. Ya, kita akan search situ lama. Caranya adalah mirip dengan yang tadi kita nge-search Indonesia ya. City, ya, city sama dengan manager dot find, ya. Kemudian tipenya adalah kelasnya ya, city dot class. Kemudian primary key-nya tadi kalau nggak salah 4080 ya, sorry ya, 4080 gini. Oke. Berikutnya adalah setelah ini dieksekusi harusnya kita sudah punya situ lama. Ya, kita akan coba print if city tidak sama dengan null. Jadi kita akan coba print. Oke, yang akan kita print adalah ID-nya ya, ID dari si city, city.get ID, kemudian tambah separator, kemudian tambah city.get name, kemudian tambah separator, tambah city.get population. Nah, oke. Sip. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, di sini kita register dulu di main, kita call dulu find and update ya. Find and update. Sip. Sekarang kita run. Sip. Nah, kita sudah dapat ya 40, 80, situ lama 10.000. Nah, sekarang kita akan edit populasinya ya. Anda bisa edit yang mana-mana, tapi kita coba contoh edit populasinya aja. Jadi cara ngeditnya city.setPopulation ini sama dengan apa ya? 11.000 gitu ya. Atau misalnya supaya dynamic dan kelihatan lebih keren, kita buat aja gini. In new population sama dengan city.getPopulation dikali 1,1 ya, dikali 10% gitu ya, jadi nambah 10%. Oke. Nah, supaya keren kita buat aja dynamic. Jadi integer new population sama dengan
city.getPopulation ditambah dengan city.getPopulation 10. Kita bagi 10 ya. Artinya kita mau ambil 10%, gitu ya. 10, sepersepuluhnya kita tambahin. Ini kita tutup sini. Nah, dengan demikian city.population ini akan mengubah nilai dari populasinya yang tadinya 10.000 gitu ya, jadi 10.000 ditambah sepersepuluh dari 10.000 atau tambah 1.000 gitu ya. Kita akan cek. Nah, di sini konteksnya si objek city itu detached ya, terlepas dari persistence konteks. Artinya perubahan yang kita lakukan di sini itu tidak memengaruhi yang namanya basis data aslinya ya. Misalnya contoh, kita eksekusi kode ini, kita akan lihat apakah ada dampaknya ke basis data. Kita cek ya, harusnya nggak ada dampaknya. Taran, oke ini jalannya, beres. Kita cek basis data, lalu kita eksekusi komen ini, lihat ya, masih 10.000, nggak ganti. Kenapa? Karena dia detach. Nah, bagaimana cara mengembalikan CCT ini ke persistent konteks? Kita menggunakan metode yang namanya merge ya. Kita minta supaya state dari CT ini direpresentasikan atau direalisasikan ke basis data. Lagi-lagi kita akan minta bantuan entity manager. Ingat bahwa untuk update Anda harus selalu menggunakan transaction ya. Kita minta tolong manager melalui transaction. Begin ya. Kemudian kita tutup dulu. Lalu kita merge. Oke, yang kita merge adalah city. Sekarang kita akan eksekusi. Mudah-mudahan sudah tercermin ke basis data. Sip, jalan ya. Sekarang kita cek basis data. Ya, udah berubah ya. Jadi sekarang sudah tercermin ke basis data. Jadi proses untuk mengupdate ini sudah beres, sudah jalan. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan deletion atau penghapusan. Sini kita akan create sebuah metode baru namanya find and remove atau delete, itu sama aja. Nah, berikutnya kita akan kembali untuk melakukan creation factory. Nah, kita akan create factory-nya, ini kita copy aja biar cepat ya. Kemudian kita paste di sini, lalu kita edit ini jadi find and remove. Nah, selanjutnya kita akan hapus kota situ lama tadi. Caranya adalah kita search dulu, kita find dulu ya. Untuk nge-find caranya sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini saya copy aja. Save. Nah, berikutnya adalah untuk nge-remove, untuk nge-delete. Nah, untuk nge-delete kita cek dulu. Kemudian kita akan print. Kita copy aja, biar cepat. Nah, sekarang kita akan nge-remove. Nah, untuk nge-remove, untuk nge-delete, itu kita menggunakan prinsip yang sama dengan apa yang kita lakukan seperti pada saat menginsert dan mengupdate ya. Ini kita copy aja. Bedanya adalah kita menggunakan metode remove. Nah, ini dia. Save. Nah, sekarang kita akan eksekusi. Nah, kalau kita eksekusi harusnya dia si kota situ lama itu akan hilang dari basis data. Tapi sebelum kita eksekusi, kita cek lagi. Masih ada. Kita refresh dulu ini. Ya, masih ada ya. Sekarang kita akan eksekusi program ini.
Oke, sekarang sudah kita eksekusi, kita akan cek base data, sudah hilang. Jadi dengan demikian kita sudah berhasil mencoba semua operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada JPA. Nah, dengan demikian kita sudah mencoba melakukan select, ya, find, kemudian kita bisa melakukan insert, kemudian update, dan delete. Nah, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan selection, tapi dengan kasus yang lebih rumit. Ya, kita menggunakan query JPQL. Oke, hal terakhir yang akan kita coba adalah kita akan melakukan selection, tapi agak kompleks query-nya, yaitu kita pakai where. Ya. Kalau tadi kita cuma nge-find atau nge-search menggunakan primary key itu gampang. Nah, sekarang kita mau coba menggunakan yang lebih kompleks, ya, pakai query betulan, query JPQL, ya, Java Persistence Query Language. Kita coba. Nah, kasus yang akan kita angkat untuk mencoba JPQL adalah kita mau nge-search city, kota, yang populasinya di atas sekian, ya. Nanti sekian ini kita bisa buat parametrik, ya, ada parameternya. Oke. Jadi kita buat dulu metodenya, untuk private. Oke, kita masukkan parameternya. Nah, sekarang kita akan create prosesnya. Yang pertama adalah kita selalu menggunakan entity manager. Jadi kita akan copy entity manager dari bawah, biar gampang. Oke. Nah, perbedaannya sekarang adalah kita tidak menggunakan find, tapi kita create query. Ya. Kita create query, caranya kita buat dulu objeknya. Query, ya, query sama dengan. Oke, ini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang paling bawah, bukan yang paling bawah ya, yang hanya string semua parameternya. Lalu kita akan create query-nya. Ya, di sini kita ganti dengan JPQL aja, JPQL. Nah, JPQL di mana? Kita tulis ya, sini ya. String. Oke, JPQL-nya seperti ini bentuknya, select, mirip dengan query biasa, select, karena kita mau nge-select. Kemudian kita masukkan alias, C, aliasnya, karena city ya, from, city, ini nama kelasnya, ya. Kemudian kita kasih tahu aliasnya apa, C, ya. Baru kita pakai where, ya. Where apa? Where tadi population ya, C dot population itu kita mau lebih besar dari something, ya. Something ini parametrik, limit ya, plus limit. Sip. Sekarang kita akan eksekusi query-nya. Dot get result list. Nah, kalau get result list hasilnya adalah sekumpulan, ya, karena ekspektasi kita di sini hasilnya nggak cuma satu baris, tapi sekumpulan, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kalau satu ya nggak masalah. Kalau dua, kita harus tangkap juga sebagai kumpulan. Nah, kumpulan di sini yang dipakai adalah list. Anda bisa lihat di situ ya, list ya, returnnya. Maka kita akan create list untuk menyimpan kembalian dari get result list. Oke, list kita akan berisi, karena yang kita search adalah city, otomatis kembaliannya adalah city ya. List of city jadinya gitu. Cities. Oke. Karena sekumpulan. Oke, kita rapikan. Nah, sekarang kita akan loop. Ya, kita akan lihat apa sih city-city yang ada di sini. Ya, untuk ngeloop kita menggunakan yang namanya iterator. Jadi untuk list itu bisa kita iterate, ya. Kita tidak menggunakan for gitu ya, atau kita ambil indeks satu-satu, enggak. Kita akan gunakan iterator. Ya, kita create dulu objek dari iterator. Iterator itu sebenarnya adalah interface ya. Kita pakai iterator, kemudian ini generics ya. Tadi Anda lihat ada sikutnya. Generics, kita masukkan apa yang mau kita iterate. Yang mau kita iterate adalah city.
kemudian kita ambil iterator dari cities. Sekarang kita akan iterate menggunakan si iterator. Caranya adalah menggunakan while loop. Hashnext ini artinya apakah masih ada yang bisa diiterasi gitu ya? Apakah ada yang bisa diiterasi? Oh, ada. Kalau misalnya returnnya ada misalnya 5 objek, maka pertanyaan ini akan terjawab dengan ya, yes, true. Ya, apakah ada yang bisa diterate? Oh, ada. Nih ada 5 nih. 1, 2, 3. Kita akan iterate satu persatu. Oke, hashnext. Kemudian kembaliannya adalah true false yang tadi. Nah, sekarang kita akan ambil objek yang kita iterasi. Caranya adalah iterator .next. Ya, perhatikan di situ kembaliannya adalah sebuah city, ya. Maka kita harus tangkap kembaliannya. Kembaliannya adalah city, kita tangkap. Oke, sekarang kita sudah ambil objek yang pertama dari city. Kita print ya, kita cetak. Oke, kita akan cetak ini jadi separator nanti. Ya, city-nya kita akan cetak namanya. Pertama nama dulu. Jadi city.getName. Kemudian plus separator, kemudian plus city.getPopulation. Save. Nah, sekarang kita akan coba run. Shift F6. Oops, kita lupa. Di sini harus di-call dulu ya, di main ya. Yaitu find all cities. Ini looping. Nah, kita kasih batasnya misalnya citiesnya berapa ya? 100.000 ya. 1, 2, 3. Oke, 100.000, jadi populasinya harus lebih dari 100.000. Kita run. Banyak ya. Apa ini? Oh, nggak ada ini ya, nomor urutnya. Nah, kita buat ya nomor urutnya ya, biar lebih cantik ya. Kita buat dulu. Save. Kita increase counternya. Bertambah dia. Oke, kita run lagi. Banyak ya, ada 35.000 lebih ya. 35.000, 3.500 lebih ya. Kota yang penduduknya itu lebih dari 100.000. Nah, coba kita naikin jadi 1 juta deh. 1 juta, kemudian kita run. 237. Oke, jadi ini contoh-contoh yang kita bisa tunjukkan. Jadi Anda nanti bisa mengerjakan tugas atau proyek Anda dengan menggunakan JPA. Tentu Anda perlu explore lebih banyak lagi, dan ini kan karena contoh, jadi dia terpecah-pecah. Harusnya Anda bisa restructure ini menjadi lebih baik. Demikian untuk sesi kali ini. Thank you.